וואי, איזה מטח עכשיו, השנייה. יואו, כמה טילים, צבע אדום. Puluhan roket dari Gaza ditembakkan menuju Tel Aviv di Israel pada Kamis 21 Desember. Serangan itu mengakibatkan sejumlah gedung terbakar, namun belum ada laporan korban jiwa. The Times of Israel melaporkan sekitar 30 roket ditembakkan dari Gaza. Jumlah tersebut merupakan yang terbesar dalam beberapa hari terakhir. Pihak berwenang Israel masih belum melaporkan dampak serangan baik kerusakan maupun korban. Namun dari video yang beredar, sebuah gedung tampak terbakar diduga terkena pecahan roket. Situasi di Tel Aviv juga semakin tegang saat sirine peringatan serangan dibunyikan. Sistem pertahanan udara Israel juga langsung bekerja mencegat roket-roket Hamas. Terkait serangan ini, sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam mengaku bertanggung jawab. Pihaknya mengklaim roket-roket yang ditembakkan ke Tel Aviv merupakan balasan atas kekejaman di Gaza. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengkritik Israel yang saat ini sedang berperang di Gaza. Menurutnya, jika tujuan Israel memerangi Hamas, maka seharusnya Gaza tidak boleh dihancurkan. Hal itu disampaikan Macron dalam sebuah wawancara bersama televisi lokal pada Rabu 20 Desember. Ia mengatakan bahwa Israel memang berhak membela diri dari serangan Hamas, namun bukan berarti serangan balasan itu merugikan warga sipil Gaza. Macron menilai semua nyawa bernilai sama dan harus dilindungi. Ia pun mendorong Israel untuk menghentikan serangan terhadap sasaran sipil karena dianggap tidak pantas. Selain itu, Macron juga berharap gencatan senjata kembali diperlakukan di Gaza. Diketahui perang Israel dan Hamas sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Serangan tanpa henti di Gaza telah menewaskan lebih dari 20.000 orang. Sementara jutaan warga terpaksa mengungsi karena tempat tinggalnya dihancurkan Israel. Jumlah tentara Israel yang tewas dalam pertempuran di Gaza terus bertambah. Pada Kamis 21 Desember, militer Israel kembali mengumumkan kematian 3 tentaranya. Dilansir The Times of Israel, korban bernama Sersan Lavi Ghazi, 19 tahun, prajurit dari Batalion 931 Brigade Nahal. Kemudian Letnan Yakov Elian, 20 tahun, prajurit di Batalion Geffen yang sedang menempuh pendidikan di Sekolah Perwira Pahat 1. Korban terakhir adalah Letnan Omri Schwartz, 21 tahun, juga berasal dari Batalion Geffen dan sedang menyelesaikan sekolah perwira. Ketiganya tewas saat bertempur melawan anggota Hamas di Gaza Utara. Kematian mereka menambah daftar tentara Israel yang tewas selama invasi darat menjadi 137 orang. Meski menderita kerugian pasukan, militer Israel tak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan tank-tank Israel terus maju di Gaza Selatan, terutama dekat Khan Younis. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam tak tinggal diam melihat pemandangan tersebut. Mereka berusaha meledakkan kendaraan militer Israel menggunakan bom atau tembakan jarak dekat. Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran menciptakan rudal baru yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Rudal tersebut diklaim memiliki jangkauan lebih dari 1.000 km dan dapat dipandu dari jarak jauh setelah ditembakkan. Laporan itu disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam Iran, Ali Reza Tangsiri pada Rabu 20 Desember. Ia masih belum mengungkap spesifikasi rudal baru yang dilengkapi dengan AI tersebut. Namun, Tangsiri mengatakan desain rudal itu sangat unik dan seluruhnya buatan Iran. Kemampuannya disebut-sebut melebihi rudal Abu Mahdi yang memiliki jangkauan lebih dari 1.000 km. Selain rudal, Tangsiri juga menambahkan bahwa Angkatan Laut diperkuat dengan kapal-kapal baru. Di antaranya kapal Syahid Sayyad Shirozi dan Syahid Hasan Bakeri.
Sementara kapal Syahid Rois Ali Delwari dan Abu Mahdi Muhandis akan diperkenalkan di masa mendatang. Pengumuman yang dibuat Jenderal Iran tersebut bersamaan dengan meningkatnya ketegangan di Laut Merah. Amerika Serikat bersama sejumlah negara membentuk koalisi maritim untuk melawan ancaman Houthi Yaman. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal asing di Laut Merah dinilai telah mengganggu arus perdagangan global. Militan Houthi Yaman dilaporkan sedang mengirim pasukan ke Gaza untuk membantu Hamas melawan Israel. Sejumlah pakar militer mengaku tak yakin dengan keputusan yang diambil Houthi tersebut. Namun jika benar, maka Israel diprediksi tak akan mampu menghadapi militan Yaman. Peneliti internasional di London, Mehmet Rakiboglu, mengatakan bahwa Israel sudah kewalahan di Gaza. Sehingga jika pasukan Houthi muncul secara tidak terduga, fokus Israel akan semakin terpecah. Sebab mereka harus menghadapi perlawanan dari Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Houthi secara bersamaan. Mehmet yakin Israel tak akan mampu menghadapi skenario semacam ini. Sementara itu, analis keamanan dan politik di Turki, Hasan Selim, mengaku masih ragu dengan kehadiran Houthi di Gaza. Meski peluangnya sangat kecil, ia memprediksi masuknya Houthi dalam perang akan membuat konflik semakin meluas. Bahkan menurut Selim, perang bisa menyebar hingga ke seluruh kawasan Timur Tengah mencakup Suriah dan Laut Merah. Sebelumnya pada Rabu 20 Desember kemarin, anggota Biro Politik Houthi, Houtham Hassad, mengumumkan mobilisasi tentara ke Gaza. Mobilisasi pasukan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina yang berjuang melawan Israel. Wilayah Israel Utara kembali mencekam setelah diserang rudal anti-tank dari Lebanon pada Kamis 21 Desember. Serangan itu menghantam kota Dovev dan Avivim hingga melukai 2 orang. Rekaman video yang beredar memperlihatkan sejumlah mobil terbakar di dekat Avivim. The Times of Israel belum melaporkan adanya korban akibat serangan rudal itu. Sementara 2 orang terluka dalam serangan rudal anti-tank di Dovev. Keduanya langsung dibawa ke Ziv Medical Center di Safed untuk mendapat perawatan. Terkait serangan ini, militan Hizbullah di Lebanon mengaku bertanggung jawab. Pihaknya mengklaim melakukan 3 serangan sekaligus di Israel Utara. Sementara Hamas juga meluncurkan roket ke Tel Aviv pada hari yang sama. Israel menyebut ada sekitar 30 roket yang ditembakkan ke Israel dalam serangan baru-baru ini. Serangan roket Hamas ke Tel Aviv pada Kamis 21 Desember membuat para pejabat ketakutan. Sejumlah pejabat Israel dan Perancis saat itu sedang melakukan pertemuan di dalam sebuah gedung. Namun pertemuan akhirnya dibubarkan dan para pejabat langsung lari mencari perlindungan. Pertemuan itu dihadiri oleh pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, dan sejumlah senator Perancis. Dalam video yang diterbitkan kantor Lapid, para pejabat terlihat meninggalkan ruang pertemuan. Mereka terpaksa mengakhiri forum karena sirine peringatan serangan berbunyi. Ternyata roket-roket Hamas ditembakkan dari Gaza menuju Tel Aviv. Menurut laporan The Times of Israel, jumlah roket yang diluncurkan mencapai 30. Perwakilan kantor Lapid mengatakan kepada senator Prancis bahwa situasi semacam ini adalah hal biasa. Tel Aviv kerap menjadi sasaran roket Hamas sejak perang di Gaza meletus pada 7 Oktober lalu. Terkait serangan hari ini, pihak berwenang Israel belum melaporkan adanya korban jiwa. Namun sejumlah titik termasuk bangunan dilaporkan terbakar terkena pecahan roket. Ancaman Houthi Yaman terhadap kapal-kapal di Laut Merah berdampak buruk pada pelabuhan Eilat Israel. Kepala Pelabuhan Eilat melaporkan bahwa bisnis di dermaga turun sekitar 85%. Pelabuhan Eilat merupakan satu-satunya terminal kargo Israel di Laut Merah. Biasanya, pelabuhan ini menangani kapal yang mengimpor kendaraan baru atau mengekspor kalium. Pada Selasa 19 Desember, Financial Times melaporkan lalu lintas di Laut Merah turun 30% dari bulan sebelumnya. Hal ini terjadi karena kapal-kapal asing menghindari Selat Bab el-Mandeb, titik utama penyerangan Houthi. Diketahui militan Houthi Yaman telah bersumpah untuk menyerang kapal-kapal di Laut Merah terkait Israel.
Serangan tersebut merupakan bentuk protes atas kekejaman Israel di Gaza. Houthi baru akan menghentikan operasi di Laut Merah jika perang di Gaza berakhir. Sejauh ini, kapal-kapal yang menjadi target Houthi adalah milik pengusaha Israel, misalnya Galaxy Leader. Kapal tersebut disita lalu dibawa ke lepas pantai Yaman pada November lalu. Selain itu, kapal-kapal asing yang hendak menuju pelabuhan Israel juga ikut diserang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.